Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulul rikam amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Hamdan wa syukron kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita pada hari ini. Kita bisa sehat walafiat, kemudian kita bisa beraktivitas dalam rangka penghambaan kepada Allah, sholat subuh secara berjamaah, kemudian mengikuti majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mengantarkan kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sesuai informasi dari Pak Sotik tadi, mestinya Bapak Ustadz Khairul Hadi ya. Tapi alasannya bersayap. Yang disampaikan ke saya, kalau saya sembuh saya datang. Nah ini susah gitu ya. Kalau ngomong sudah saya izin tidak datang, itu cari gantinya. Nah yang jadi nasib nggak enak ketua takmirnya. Nah ini ketua takmirnya Pak jadi badal, wah ini harus ada datang. Maka salah satu ketua takmir harus siap mengganti kayak begini ya. Nah siap-siap gitu ya. Ini kalau alasannya jelas langsung Pak sakit saya tidak datang, selesai kita cari. Hari ini saya ingin sampaikan tentang akibat perbuatan dosa. Akibat perbuatan dosa. Saya yakin walaupun kita sudah aktif di Al-Ikhwan, baik menjadi ustadz atau menjadi pendengar atau pengikuti majelis taklim, tidak ada yang bisa menggaransi tidak melakukan perbuatan dosa. Atau ada yang merasa wis aktif di Al-Ikhwan, saya bebas dari dosa? Ada? Ada enggak? Sing paling gampang wis masalah pilpres saya persiapan. Ngerasani ayo. Susah nek sini. Ngerasani apa gak dosa? Ya dosa gitu ya. Tapi ya sik suwedeng ae ngerasani gitu. Nah ini urusan yang lagi hangat gitu ya, pilpres. Nah disitulah, makanya kemudian karena manusia itu tidak mungkin terlepas dari perbuatan dosa, Allah membuat fasilitas untuk penghapusan dosa. Salah satunya yang pernah disampaikan oleh Ustadz Heriudi waktu nyambangi pembina kita, Bapak Samsul Arifin, kena sakit. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa ya. Di pertama apa yang dilakukan oleh Allah? Perbuatan ibadah. Ibadah itu kan menghapus dosa. Kalau dilakukan ya, sama kayak Jumatan. Jumat antar Jumat itu menghapus dosa. Tapi kalau Jumatan, kalau enggak Jumatan ya enggak. Mulai Jumatan, Jumatan lagi penghapusan dosa. Tapi orang Jumatan ya enggak iso. Sama dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu penghapusan dosa. Tapi tidak semua orang yang berada di Ramadan dihapuskan dosanya. Karena fasilitas dosa itu berkaitan dengan ibadah yang berada di dalamnya. Sholat puasa menghapus dosa. Kemudian sholat taraweh menghapus dosa. Jadi kalau fasilitas yang disiapkan di tempat itu untuk penghapusan dosa tidak dilakukan, ya nggak dapat. Nah pertanyaannya, kenapa manusia itu melakukan perbuatan dosa? Yang pertama, ada nafsu di dalam diri manusia. Di surat Shad ayat 26 ya, di surat Shad ayat 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawud, wahai Dawud, ini Nabi Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard.
Sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah fil ard, yaitu penguasa di muka bumi. Kita juga sama, kita sebenarnya sebagai khalifah ya, khalifah. Cuma kekuasaannya kan macam-macam. Ada yang kekuasaan hanya di rumah tangga. Nah, kita rata-rata kekuasaannya di rumah tangga kita. Yang jadi pimpinan ya kekuasaannya ditambah di pimpinan. Ada yang pernah menjabat jadi kepala dinas provinsi, maka kekuasaannya di situ di tingkat provinsi. Nah, yang tidak menjabat sama sekali, ya mesti punya kekuasaan. Apa kekuasaannya? Di lingkungan rumah tangga, sing punya keluarga. Yang enggak punya, berkuasa terhadap dirinya sendiri. Ini kekuasaannya, mengatur dirinya sendiri. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Lalu apa kata Allah? Fahkum bainan nasi bil haq. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Di adil itu sesuai dengan ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya adil. Misalnya saya pernah kawan itu bayari HR saya lebih, saya kembalikan. Sampean kok baik sekali Pak. Saya katakan ini bukan perbuatan baik. Saya kembalikan memang bukan hak saya. Baik itu kalau gaji saya tidak saya ambil terus saya infakkan, itu tingkatannya lebih tinggi. Kalau saya kembalikan, ya memang harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, ya dosa malah kan itu. Jadi itu biasa, perkara yang biasa. Ini menempatkan keadilan. Wala tattabi'il hawa. Nah ini, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, banyak diingatkan manusia ini bukan menghilangkan ya, mengingatkan nafsu. Karena hawa nafsu muncul, memang kita disiapkan ada pada diri kita hawa nafsu. Bedanya dengan malaikat kan di situ. Nah, hawa nafsu tidak bisa hilang dari kita, tetapi dikendalikan, diarahkan ya. Seperti hawa nafsu yang dikatakan, yang diberikan kepada kita senang misalnya kepada lawan jenis, itu senang. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, itu tidak dilarang oleh Allah, tapi dikendalikan. Jalannya apa? Pernikahan. Nah ini ada aturan-aturannya, ini diarahkan. Orang suka yang namanya anak, sama orang punya anak ya harus tidak dilarang. Setelah nikah ya harus lihat pernikahan agar mempunyai anak. Misalnya kalau tidak punya anak dalam pernikahan, boleh adopsi tapi dilarang di dalam Islam memutus nasab, itu ya nggak boleh. Artinya kemudian ngambil anak terus orang tuanya tidak diberitahukan, iya anak sopo, bapakmu sopo, gak usah. Ini susah, harus diberitahukan siapa orang tuanya. Jadi dalam Islam seperti itu ya, tetap binnya ya bin orang tuanya, walaupun kita mengadopsi itu sebagai anak. Tidak ada larang-larangan, kita suka pada anak ya kayak gitu. Boleh pernikahan nggak dikasih oleh Allah, maka kita boleh mengadopsi. Tapi dalam hal mengadopsi, nah, karena kalau tidak ini berbahaya, terutama misalnya perempuan. Ini kasus di keluarga saya pernah gitu ya. Di orang tuanya saat pernikahan, ini anaknya kebetulan diadopsi oleh pamannya. Ya diambil mulai kecil, diambil karena anaknya banyak. Ini mertua saya ya, punya anak 4. Anak yang keempat ini begitu lahir diambil oleh paman, oleh adiknya bapak. Nah pada saat pernikahan, nah ini karena nggak tahunya, karena sudah di akte ditulis bahwa nama bapaknya ya paman saya itu, pamannya nyonya itu, ya. Terus kemudian sama itu. Nah begitu waktu pernikahan, bapak diundang. Saya pas kebetulan nggak datang pada saat itu, nggak hadir, ada mungkin ada kegiatan. Kemudian yang jadi wali siapa? Ternyata bapak hadir itu disuruh jadi saksi. Yang jadi wali tetap paman saya. Loh coba ini,
Kan buyar kalau udah seperti itu. Yang jadi wali mestinya tetap bapak, tapi ini paman. Saya baru tahu, waduh ya opo iki carane ngerubah iki, ya. Nah, suatu saat setelah saya cari kesempatan ya agar ini tidak terjadi, karena pada saat itu sudah berjalan ya, sudah berjalan kan merubahnya sulit. Saya cari kesempatan, begitu pas Ramadan saya suruh nikah lagi. Tapi udah sampaikan si laki-laki, loh kok nikah lagi? Ya biar hidupnya tambah bahagia gitu. Saya tidak beritahukan itu permasalahan, tidak saya beritahukan untuk menutup ini, tetapi solusi secara syar'i tetap harus kita sampaikan, kita arahkan. Nah, karena apa? Karena ketidaktahuan, bisa jadi ketidaktahuan. Ini masalah ya, anak. Orang suka terhadap harta yang banyak, tidak ada orang yang nggak suka terhadap harta yang banyak itu, suka semua. Tapi oleh Allah kemudian dikasih garis, oh iki loh, lewat jalur ini yang kamu lakukan, ya. Tidak dilarang, tetap boleh, ya. Nah ini di dalam Islam, maka nafsu itu tidak dihilangkan, tidak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan. Kemudian saya lanjutkan tadi, innalladzina yudilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah tadi, kalau orang mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu itu akan menyesatkan dari jalan Allah. Orang-orang yang sesat dari jalan Allah, ini lanjutannya, rentetannya, lahum adzabun syadid, maka bagi mereka itu siksa yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Dia ada rangkaiannya. Yang pertama, dilarang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang salah, tapi dikendalikan, diarahkan kepada jalan Allah. Kalau orang itu mengikuti hawa nafsu, kemauan hawa nafsu, maka dia mesti akan sesat dari jalan Allah. Saat orang sesat dari jalan Allah, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Lahum adzabun syadid. Orang yang sampai mengikuti hawa nafsu yang tidak diarahkan di jalan Allah itu biasanya dikatakan oleh Allah karena orang itu melupakan kehidupan akhirat. Jadi kalau orang ingat kehidupan akhirat itu mesti takut karena di akhirat gini di akhirat. Ini runtutannya di surat Shad ayat 26. Kemudian ada godaan-godaan setan. Kalau tadi dari diri kita, ya, dari diri kita. Kemudian ada godaan-godaan setan. Di surat Al-A'raf ayat 16-17. Yang lalu Ustadz W nyinggung ini, ya. Qala fabima awaitani. Iblis menjawab, setelah iblis itu dia melakukan pelanggaran, tidak mau mengikuti perintah Allah, kemudian menjadi sesat, ya. Kemudian iblis mengatakan, qala fabima awaitani, karena engkau telah menghukum saya tersesat, la'akudanna. Jadi kalau orang yang mempelajari bahasa Arab, dia akan memperhatikan ini dari unsur pembentuknya adalah lam apa nih Pak Edi nih, biasa belajar nih Pak Edi nih, alam taukidnya, ada lam taukidnya, la sungguh. Akudanna, masih ada nun lagi, nun taukid juga, dia ada dua di depan sama di belakang. Artinya setan tidak main-main ini, sumpah setan ini tidak akan main-main. La akudanna, jadi la di depannya ada huruf taukid, diakhiri juga dengan huruf taukid. Lahum sirotokal mustaqim, menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini janji dari iblis, ya. Summa la'atiyannahum mim baini aidihim, kemudian saya akan datangi mereka dari muka, mim baini aidihim, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Nah, kemudian kata iblis, wala tajidu aktsarohum syakirin,
dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Nah ini syukur itu apa? Targetnya tidak bersyukur, targetnya ini ke sana arahnya. Karena kalau orang nggak bersyukur mesti akan mendapatkan siksa kan gitu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau tidak bersyukur sana, maka yang jadi arahan setan ini orang yang mbak bersyukur itu tidak menempatkan pemberian Allah sesuai petunjuknya Allah, itu berarti dia sudah tidak bersyukur. Makanya orang yang tidak menempati pemberian Allah ke jalan yang benar termasuk kafir, sama kafir. Wa in kafartum, kan itu kafir ya. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, penjelasan itu dari Ali bin Abi Tolhah ya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan makna firman di atas. Akan kami datangi dari depan mereka. Maksudnya apa? Dibuat ragu terhadap urusan akhirat. Kita di akhirat itu ragu, bahkan sampai hilang sama sekali kepentingan akhirat itu. Ya. Orang yang ragu terhadap akhirat kira-kira ada nggak? Banyak. Ya. Yang lupa, tidak peduli akhirat, ya akeh pisan ya. Yang tidak peduli, yang ragu itu. Ya. Sampai kita perlu sampaikan pemimpin yang mengatakan, oh titik akhirat ono sing mati tidak kembali lagi, kan ada yang begitu. Ini penting ini, biar kita tahu bahwa memilih sesuatu harus jelas gitu ya. Kok pas iki dikira manu politik terusan ini. Nah, terus bagaimana cara menghalanginya kata Allah? Kata Ibnu Abbas ini, banyak mengingat akhirat. Apa yang di akhirat? Akhirat nanti orang akan mati. Nah, mati ini kan jelas, tidak bisa dibantah ini. Tidak bisa dibantah karena setiap kegiatan setiap hari kita ditemukan. Yang baru-baru ini ada anak SD kelas 5 ya, SD Darussolah yang ya hanyut di Sungai Bedadung. Wah, secara akal itu dia rumahnya di perumahan Bumi Tegal Besar. Yume opo atus ning Bedadung coba. Coba. Buat apa wong rumahnya di sana? Atus wong ning omahe ana banyu. Kok iso marotus atus di situ? Apa? Kalau sudah tempatnya ajal, maka dia akan mendatangi. Oleh kon meninggalnya nanti di Sungai Bedadung. Maka jam sekian kamu harus digerakkan hatinya jalan ke Sungai Bedadung. Kamu nanti yang ngantar temanmu ini, nanti yang 2 selamat. Tapi yang ini kamu harus meninggal sudah, jatahnya sudah habis. Jadi kalau meninggal di mana tempatnya, mesti di situ akan ditatangi. Ada istilah di Jawa itu kan, kalau orang sakit di rumahnya nggak sembuh-sembuh, istilahnya apa? Tirah. Ya. Tirah. Ternyata di tirah itu justru meninggal, karena memang di tempatnya di situ. Dia pengen sembuh, tirah, tapi justru di situ menjemput ajalnya, karena harus meninggal di tempat itu. Oke. Ini banyak mengingat akhirat. Ada siksa kubur, nah, ada neraka, ada surga, ada padang mahsyar. Loh ya apa Pak? Kalau orang tidak pernah belajar agama, ya ora iso. Ya memang harus datang, harus belajar agama. Kemudian tahu bahwa nanti ada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu untuk menangkal, ya, untuk menangkal. Orang tidak melakukan sesuatu karena seperti ini, karena ada ancaman-ancaman. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari belakang mereka. Dari belakang itu artinya kita dibuat, manusia itu dibuat itu cinta terhadap dunia. Ya, cinta terhadap dunia. Bukan dilarang mencari dunia, tapi cinta, hubud dunia, ya, hubud dunia.
Al-wahan itu ya. Al-wahan itu kan ada dua ya. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nih. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh oleh kehidupan dunia? Yang pertama, qanaah, menerima ya. Menerima pemberian Allah. Bukan pasrah, beda ya pasrah itu ya. Tapi qanaah. Qanaah itu ada bentuk ikhtiar, ada bentuk ikhtiar, ada bentuk tawakal. Cara tawakal apa? Berdoa di situ. Nah, setelah kita ikhtiar, kemudian berdoa kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, hasilnya itu yang qanaah, menerima hasil yang diberikan oleh Allah. Tapi nek cuma misalnya, wis aku tak neng masjid ae wis, tak wiritan ae wis. Kok nek wae rezeki teko kan ya teko. Ya teko, kok iki ya teko. Ya. Kalau Pak Jaliwan dapat kowe, ya datang. Tapi kalau orang tetap di masjid saja tidak bekerja, nah itu yang salah. Cara qanaah yang salah. Itu bukan seperti itu. Apa yang dilakukan Umar saat melihat orang yang berada di masjid terus dimarahi oleh Umar, mau dicambuk itu, suruh keluar itu, suruh kerja. Ya. Karena yang memberi makan justru saudaranya, yang mulia justru saudaranya itu. Bukan orang yang kemudian diam di masjid, sholat, dungo, wikir, turu, doa terus di masjid, tidak seperti itu. Ya kerja, itu yang disebut dengan qanaah, menerima. Zuhud, zuhud itu bukan berarti tidak mau dunia. Zuhud itu artinya tidak, kalau urusan dunia yang dilihat itu di bawahnya, itu yang paling mudah. Kalau urusan dunia lihat bawahnya, tapi urusan akhirat lihat di atasnya. Jadi kalau urusan dunia kita lihat yang di atas, maka kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah, karena pemberiannya hilang. Ya, pemberiannya hilang dari Allah. Tapi kalau urusan akhirat kita harus melihat yang atas. Yang boleh diiri, nah gitu ya. Orang yang punya kelebihan apa? Dua ya. Orang berilmu tapi melaksanakan ilmunya, orang yang kaya tapi kemudian menggunakan kekayaannya untuk kepentingan Allah. Ini boleh diiri orang yang seperti ini. Ya, ojo cuma diri, enak yo, duit pajiru misalnya ya, enak yo. Tapi gak dipikir dia bagaimana memberikan hartanya di jalan Allah. Seperti pembina kita itu luar biasa ya. Membackup kegiatan masjid ini. Dan yang berikutnya, dan dari kanan mereka orang dibuat samar subhat pada urusan agama. Dibuat subhat. Oh enggak iki. Entuk nek cuma ngene entuk iki. Nek cuma ngentit gak apa-apa iki. Ya gak apa-apa. Iki cuma ngentit titik iki. Nah, dibuat samar-samar kita. Ya, dibuat samar. Nah, bagaimana menangkalnya? Menangkalnya banyak menuntut ilmu, datang di majelis-majelis taklim biar jelas. Oh ini salah, ini enggak boleh ya. Biar enggak muncul kesamaran lagi ya. Enggak abu-abu lagi gitu ya. Yang berikutnya dari kiri mereka. Mereka diterperdaya kemaksiatan. Maksiat wis. Dia sudah sehari-harinya tidak akan terlepas dari kegiatan maksiat. Ya. Caranya bagaimana menangkalnya? Sabar dalam ketaatan, sabar tidak bermaksiat, dan sabar tidak dengan takdir buruk dan takdir buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu, yang kita terima ya. Karena hidup itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesabaran yang harus muncul. Karena kalau nggak sabar sulit tuh. Orang itu kan ada kecenderungan sering mengulang perbuatan dosa. Masing-masing ada, masing-masing ya. Nah ini nanti untuk meninggalkan itu butuh tantangan yang luar biasa. Kalau sudah menjadi tradisi ya, itu sulit meninggalkan itu. Itu cara penangkal yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Kemudian apa akibat perbuatan dosa? Yang pertama, orang yang melakukan dosa itu dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala.
di surat Al-Baqarah ayat 35 tentang kisah Nabi Adam ya. Nanti kita lihat dari susunan katanya, Wa qulna ya Adam, dan kami berfirman kepada Adam, hai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggal engkau dan istrimu di surga. Ingat, perintah agar Nabi Adam dan istrinya tinggal di surga itu setelah Nabi Adam bisa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Wala taqraba hadhis syajarah. Nah, ya. Yang menjadi titik poinnya wala taqraba, di situ ada baknya, ada alifnya, berarti itu dua orang yang dilarang, Adam dan Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah, pohon ini. Nah ini ya, isim isyarahnya itu hadihi. Berarti saat kita ngomong ini berarti itu posisinya apa? Dekat ya. Jadi kalau saya bilang Pak Sodik ini diminum, ini dimakan, berarti dekat. Saya dengan Pak Sodik lagi dekat. Karena saya katakan bentuk isyaratnya pakai hadihi, ini. Wala taqraba hadihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang dolim. Kalau melakukan itu dilarang mendekati, apalagi makan kan itu ya, dekat saja nggak boleh. Ojo diwali, oh ya, yang dilarang kan mendekati. Nek makan kan nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian di surat Al-A'raf ayat 22. Padallahuma bigurur. Dia setan iblis membujuk keduanya dengan tipu daya. Dibujuk karena memang tidak suka. Terus itu iblis atau setan itu tidak ada yang suka manusia berada dalam ketaatan. Mesti akan dilakukan rayuan agar dia lepas dari ketaatan. Didekati kemudian dengan tipu daya. Palamma daqash syajarah, ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma, tampaklah bagi keduanya auratnya. Artinya sasaran iblis sebenarnya begitu kita melakukan perbuatan dosa itu artinya aib kita ya terbuka. Aib kita itu adalah terbuka, sama kayak di auratnya terbuka. Badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yasifani alaihima mi warakil jannah, maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga, ditutupi karena sudah kelihatan auratnya. Nah, yang jadi komparasi nanti dengan ayat tadi, wanadahuma rabbuhuma, wanada ya, Tuhan mereka memanggil keduanya. Nada itu manggil dengan suara keras, berarti posisinya lagi jauh. Makanya nada dengan doa beda. Kalau doa itu dekat, karena kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat, maka saat berdoa kita nggak boleh keras. Kenapa? Allah dekat. Berdoa itu harus pelan. Cok menjerit-jerit doa itu. Kalau pakai mic biar jamaahnya ngerti itu yang didoakan karena bersama-sama. Amin. Nah, gitu ya. Oh, kalau ya atas. Ya. Oke, kemudian apa? Nah, kalau manggil itu mesti jauh. Coba kalau panggil jauh itu, ya apa manggil? Keras apa enggak? Misalnya ada orang jauh, ya panggil, woi, mesti keras. Itu namanya nada, memanggil. Nah, dari susunan katanya, itu Al-Quran ya. Kalau tadi saat Adam itu sudah dekat sama Allah, Allah ngatakan hadi. Oh, ini sudah dekat. Ini sudah dari awal diawali wanadahuma. Allah memanggil keduanya. Kemudian apa? Alam anhakuma
antilkuma syajaro. Tidak pakai hadhihi lagi. Antilkuma. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Nah, pakai itu sudah. Kalau yang awal tadi pakai ini karena menunjukkan kedekatan, tapi begitu sudah melanggar Allah menggunakan itu. Berarti dia posisi jauh. Saya kalau ngambil mana? Itu loh, itu diambil. Nah, berarti jauh posisinya. Kalau dekat, oh ini. Nah, ini. Nah, bahasa luar biasa Al-Qur'an itu. Jadi, kalau ingin mendalami ini ikut kajiannya Ustadz Heri Yudi ya. Tiap hari apa, Pak? Selasa sama Jumat ya. Kamu sama Jumat? Wah, ini aja terjadi hilap sudah ini dua orang ini. Ini baru muridnya belum anu ya, belum tamat ini. Ini sudah hilap ini ya. Baru dua ini. Oh, ada. Nah, kemudian wa aqul lakuma innasyaitona lakuma aduwwum mubin ya. Aku telah mengatakan kepada kalian sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jadi setan itu sudah sampai yaumul qiyamah musuh dari manusia. Jadi ada dua yang menyebabkan manusia itu melakukan perbuatan dosa. Yang pertama dari diri kita berupa hawa nafsu, yang kedua dari setan ya. Dan yang berikutnya, orang melakukan perbuatan dosa akan menghalangi datangnya rezeki. Yang kedua ya. Ini pernah saya bahas khusus surat Al-Qalam. Ashabul oh gak lulus ini. Ini pernah kita bahas. Ashabul apa? Ashabul Jannah. Kalau yang surat Yasin Ashabul Qaryah. Kalau yang di surat Al-Kahfi Ashabul Kahfi ya. Ashabul Jannah, pemilik kebun ya, surat Al-Qalam itu. Kata Allah, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sungguh aku telah menguji mereka ya, orang musyrik sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Saya sampaikan itu ya. Singkatnya, pemilik kebun itu saat orang tuanya di tafsir itu dikatakan kalau panen orang-orang miskin dipanggil. Terus dikasih, oh nyo, bagianmu nyo dikasih. Begitu sudah diturunkan ke anak-anaknya, nah ini yang jadi masalah, yang diceritakan itu. Dia sudah berpikiran beda. Bagaimana kalau orang miskin itu tidak datang ya. Kesalahan pertama Ashabul Jannah itu saat dia mau melakukan besok saya panen, dia tidak mengucapkan insya Allah. Itu kesalahan pertama. Jadi kalau urusan yang akan datang mesti pakai insya Allah. Jangan sampai tidak pakai insya Allah ya. Begitu malam melihat sekarang lihat gitu ya, oh besok kita panen. Nah, kemudian menghalang-halangi jangan sampai ada orang miskin nanti masuk. Caranya apa? Pagi-pagi kita berbisik-bisik, saling manggil tapi tidak keras, berbisik-bisik. Oh ini apa itu? Kok ramai teman? Oh tentara ya. Ya, begitu sudah selesai, ya malamnya selesai. Ini mau manggil besoknya, malamnya sudah habis. Kasorim, ya. Toi pun habis diputeri itu. Diputeri artinya dihabiskan semua, nggak ada yang tersisa. Hitam semua, kelam, tadi tinggal. Begitu paginya dia datang, tinggal gigit jari, habis yang mau dipanen. Maka dari sini kisah ini orang yang melakukan perbuatan dosa, apa perbuatan dosanya? Yang pertama tidak mengucapkan insya Allah. Yang kedua dia menghalang-halangi fakir miskin yang mestinya dapat jatah dari hasil kebunnya. Maka ini kemudian dihukum oleh Allah dengan cara menghabiskan rezeki kebunnya itu yang siap dipanen. Ini pelajaran ini.
Nah, yang ketiga apa yang ketiga? Mengundang datangnya bencana. Surat Nuh ini juga pernah kita bahas. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun, pengikutnya hanya 80 orang, kemudian dihancurkan oleh bah. Kenapa dihancurkan oleh bah? Disebutkan di surat Nuh ayat 25. Mimma khoti atihim. Nah, mimma khoti atihim. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, uriku itu ditenggelamkan. Mereka ditenggelamkan, paud hilunaro, dan dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansoro. Maka mereka tidak mendapat penolong selain dari Allah. Oke. Yang berikutnya, orang yang melakukan perbuatan dosa akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Orang melakukan perbuatan dosa itu kan tidak melaksanakan perintah Allah, tetapi melaksanakan larangan Allah. Kebalik gitu ya. Di surat Toha ayat 124 127 itu. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongga, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Nah, terus kita mungkin mikir, iku wong-wong sing kafir-kafir kok akeh sing sugih, kok kaya, ada yang jabat. Jangan dikira, mungkin dari sisi materi dia berlebih, dari sisi jabatan mungkin mereka itu punya jabatan tinggi. Apakah benar dia bahagia dengan adanya itu? Dia hidupnya tenang. Wong yang jabatnya bingung kok golek gantine saiki. Ya, siapa harus meneruskan, yang mewarisi saya harus siapa? Cari harus kayak itu. Nggih. Maisatan dongga, dalam kehidupan yang sempit. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Qala, lalu protes ini. Orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini nanti protes. Robbi lima hasartani a'ma. Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dahulu aku dapat melihat. Lalu qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna panasitaha. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan begitu pula pada hari ini kamu pun diabaikan, diacuhkan. Karena di dunia tidak pernah peduli terhadap aturan Allah, nanti di akhirat juga tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika najzi man asrofa, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, wala adabul akhirati asaddu wa abqa, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Nih, jadi ada 4 hal yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan dosa. Yang pertama, dijauhi oleh Allah. Ya, kalau Allah yang menjauhi susah, Pak. Wong dijauhi istri saja bingung yang suami ini. Ya. Yang kedua apa? Akan menghalangi datangnya rezeki. Yang ketiga, akan mengundang datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta dan diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pak Han, ada lagi Pak dari ibu-ibu barangkali mau bertanya, monggo. Yang Pak Marno, Pak Ban, yang kiri, mari Pak Han. Terima kasih Ustaz, mengenai pernikahan yang walinya harus nasab gitu Pak ya. Untuk pernikahan massal yang orang-orang yang di kolong kadang dia sudah punya
anak itu. Nah itu gimana mengenai perwaliannya? Apa ya perwaliannya? Iya. Ya. Jadi kalau dia tidak punya wali, maka walinya wali hakim. Nah, itu ya. Siapa wali hakim? Kepala KUA. Itu wakil hakimnya, Pak. Dia harus ngadukan. Termasuk ini kasus ya, kasus pernah di keluarga ya kan, memang dari sisi keluarga dari mertua itu sisi keagamaannya kan kurang, Pak. Ya nggak kumpul ya, nggak kumpul. Nah, ada yang nikah itu tanpa wali. Kalau nikah tanpa wali, sebagian ulama mengatakan maka pernikahannya tidak sah. Kalau punya anak, orang tuanya tidak berhak jadi wali. Ya, misalnya ada hamil duluan, misalnya, contoh hamil duluan. Karena hamil duluan kemudian dinikahkan, maka anak yang lahir ini orang bapaknya itu tidak berhak menjadi wali. Walaupun secara biologis dia bapaknya, tapi secara syar'i dia bukan orang tuanya karena tidak diawali oleh nikah. Nah, saat anaknya ini mau nikah, ini yang saya ceritakan, anaknya mau nikah, kebetulan kurang 4 bulan. Nah, saya bilang, wis, tidak usah nikah dulu, tunggu 4 bulan. Nah, itu kebetulan saudara, saya ingat kan. Tapi saya tidak buka anunya, Pak, aibnya. Kalau dibuka kan malu nanti. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Nah, sudah nunggu aja 4 bulan. Tapi maksa harus nikah. Kalau nggak bisa sekarang daftar di KUA, yuk kawin siri. Aduh, ya apa ya ngatasi ini. Saya pikir sudahlah. Tujuan saya apa? 4 bulan kalau nikah, saya akan datang ke kepala KUA-nya. Bahwa anak ini dulu begini, saya sampaikan. Sehingga nanti ini yang menjadi wali adalah hakim, karena orang tuanya tidak berhak menjadi wali. Ya, karena orang tuanya sudah nggak ada ini, karena ini hamil di luar nikah. Waktu nikah ya nikah siri, kan banyak orang kayak gitu, Pak. Moro-moro iku lho, ono wong pinter iku atau kiai itu iso nikahno siri. Dia tidak lihat bahwa nikah siapa yang menikahkan pun boleh, Pak Bandrio boleh menikahkan, tapi harus dapat pasrah dari walinya, itu baru boleh menikahkan. Yang berhak jadi wali itu nasabnya ada, siapa yang harus berhak jadi wali. Kalau dipasrahi baru dia menjadi wakil tadi itu ya, menikahkan. Kalau nggak dipasrahi itu biasa menikahkan. Dianggap ini tidak ngertinya masyarakat, banyak yang tidak tahu seperti itu. Ya. Nah, kemudian saya ingatkan tetap aja harus nikah. Waduh, ya apa caranya menghalangi? Ternyata terus dia punya saudara laki. Saudara laki ini juga sama hasil pernikahannya. Dia punya anak 2, perempuan sama laki ini. Kemudian itu kan ono dulur lanange, suruh jadi wali itu. Udah kawin siri, sudah saya tidak lepas sudah. Ya. Sama saudaranya ini. Ternyata dia sudah hamil duluan. Makanya dipaksa harus nikah. Harus nikah gitu ya. Nah, ini masalahnya pelik sekali kalau sudah orang tidak ngerti agama atau sudah masuk di situ. Nah, ini sampai sekarang belum cari solusinya, sudah sulit sudah. Ya, karena sudah lepas, sudah ikut suaminya. Diingatkan tidak bisa, diingatkan. Nah, jadi seperti itu. Maka wali itu kalau sudah anak hasil dari tidak melalui nikah yang resmi, maka yang jadi wali itu adalah hakim. Caranya biar menutup aibnya, ya tadi itu daftar ke KUA. Kalau seolah-olah pasrah wali, tidak apa-apa, seolah-olah untuk dalam rangka menutup aib itu tadi. Tapi nanti yang menikahkan adalah hakimnya, gitu Pak. Nek dibuka kan ya apa tuan? Oh, ini karena hasil dari tidak pernikahan maka walinya hakim. Wong padha ndelok kabeh lah ya itu sisin. Ini cara menyelesaikan. Jadi gitu. Ada juga
Pernah kasus yang namanya wali adol. Wali adol itu walinya tidak mau nikahkan. Saya pernah ngalami gitu ya dari saudara itu. Waduh gak gelem wali ini. Saya datang ke pengadilan. Ya apa ini? Ada wali tidak mau nikahkan. Kata dari pihak pengadilan. Ya ngajukan Pak ke pengadilan. Nanti sidang. Nanti hakimnya akan menentukan. Ini kasusnya dinikahkan atau ini dibatalkan. Apa tidak boleh nikah. Jadi kalau dinikahkan nanti yang jadi wali hakim. Nah gitu Pak. Jadi kalau walinya ada tidak menikahkan tapi ini mestinya harus nikah, sudah memenuhi syarat, tidak ada halangan secara syar'inya, itu nanti hakimnya yang menjadi wali. Tapi diputuskan di sidang pengadilan. Ini daftar dulu di pengadilan. Nah gitu paham ya. Jadi ada namanya wali hakim. Nah kalau yang wis tuwek-tuwek, wis duwe anak, wis duwe cucu-cucu itu misalnya itu nikah, itu langsung yang nikahkan wali hakim, itu langsung hakim. Karena sudah hilang itu anunya itu, apa walinya itu. Ya. Wis mati kabeh. Pak Marno. Terima kasih. Ustadz, kaitannya dengan perbuatan dosa itu kalau kita menyikapi menentukan satu Syawal, ada yang pakai ruyah dan hisab, itu kaitannya dengan tidak boleh berpuasa di saat Ramadan satu. Terus yang kedua, kita sudah sholat, tapi zakat kita serahkan kepada zakat yang melaksanakan selisih hari. Itu kasus zakatnya kan mungkin menjadi bukan zakat tapi sedekah itu. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Ya, yang pertama kalau dia tidak tahu hukumnya dimakbu pertama, ya. Kalau nggak ngerti hukumnya dimakbu. Yang kedua, perbedaan itu sebenarnya sholatnya sama-sama satu Syawal, sama satu Syawal itu Pak. Cuma harinya yang berbeda, tapi sama satu Syawal. Yang hari Jumat satu Syawalnya hari Jumat, ya tidak apa-apa karena dengan keyakinan itu. Maka kalau orang yakin hari Jumat masuk satu Syawal, maka dia harus mengeluarkan zakatnya ya malamnya sebelum itu atau sebelum berangkat sholat Id. Kalau dia ikut sholat Jumat terus memberikan besoknya, salah dia, salah ya. Oh sholatnya melok atau gini, posone gak poso melok Jumat, sholatnya melok Setu misalnya, ya nggak boleh kayak gitu. Kalau yakinnya ikut yang Jumat, maka semua harus ikut pada hari Jumatnya. Di Jumatnya udah melakukan itu. Nah, kalau ada yang seperti itu perlu diluruskan. Ya. Kalau dia yakin di Sabtunya, maka Sabtunya pada saat itu ya satu Syawal. Dia ikut. Yang diikuti apa dosa itu? Tidak dosa, karena dia ikut keyakinannya satu Syawalnya saja. Oh ada yang ikut Sabtu. Tapi kalau orang yakin hari Jumatnya, terus dia puasa, tetap puasa, kalau yakin, ya dosa. Kalau yakin, ya haram sudah. Tapi bagi yang tidak, oh saya enggak, saya lebih yakin yang hari Sabtu misalnya. Ya sudah, berarti kalau dia mokel, ya malah salah. Karena kurang, gitu ya, malah kurang. Nah ini, maka dia harus mokelnya pada hari, tidak puasanya pada hari Sabtu. Ya. Walaupun juga banyak yang Jumat kan tidak hanya Muhammadiyah ya, tidak hanya Muhammadiyah. Seperti Gontor itu hari Jumat, Gontor itu hari Jumat. Dari kalangan Nadiyin juga banyak yang hari Jumat, kayak Gus Baha itu kayak insya Allah Jumat itu. Karena menganggap pokoknya 2 derajat, karena di Aceh itu sudah dua derajat. 2 derajat ya wis. Pernah ada yang tanya ya, saya lihat itu. Nah kalau Gus Baha itu mau Idul Fitri itu apa nunggu isbat? Sedang isbat itu kanggo sing gak iso iku gak ngerti iku. Nek kaya aku kan gak perlu. Karena dia orang yang alim ya, bisa nentukan. Jadi gitu Pak ya. Pak Ono. Iya, berarti sedekah.
Kalau dia tidak ngerti mesti dimaafkan. Ya. Kalau ngerti dosa dia, Pak. Dosa dia. Kalau ngerti. Loh, kamu, ya apa balik meneh? Oh, ngeluarkannya harusnya itu. Ya istighfar saja lah, istighfar itu. Ya kok. Oh itu ada batas waktunya. Gantinya pada ada waktu. Tidak ada kodok kayaknya. Saya tidak belum pernah baca kodok itu. Kodok bayar zakat fitrah. Ada. Kalau kodok sholat ada. Kodok sholat kan ada. Begitu orang tidur, kodok puasa ada. Kalau tertidur, misalnya tidurnya jam 9 pagi, bangun baru asar. Nah ini kan duhurnya tidak sholat, maka dikodok di asar. Itu namanya kodok. Kodok itu melaksanakan ibadah di luar waktunya, namanya kodok. Kalau melaksanakan ibadah di waktunya, namanya ada. Makanya kan adaan kan itu ada. Dikerjakan pada saat itu. Ya. Jadi gitu ya Pak Warno ya. Saya belum tahu ono enggak kodoke zakat fitri itu ya. belum tahu. Oke. Ya istighfar sajalah yang melakukan itu. Atau nanti didobeli pada saat tahun depan. Mari Pak Ban. Kok suaranya enggak ada? Oh ya. Saya enggak dengar ya Pak. Saya kurang dengar. Oh ya. Kurang dekat mungkin. Ya Nabi Daud ya. Ya. Yang mau dijelaskan yang mana itu? Ini kalau menjelaskan ini poinnya sendiri. Ya, kalau yang saya tahu Nabi Sulaiman yang memutuskan itu saat ada kambing makan tanaman. Nah, itu yang Nabi Sulaiman yang memutuskan. Memutuskan apa waktu itu? Selama penanaman ini kambingnya itu dirawat oleh yang punya sawah itu. Nah, itu sampai dia kembali pada posisi yang semula. Itu yang saya tahu. Kalau yang 99 itu adalah peringatan dari Allah. Karena Nabi Daud itu punya 99 istri ya. Tidak ada yang niru ini. Terus kemudian masih menginginkan satu istri lagi yang itu miliknya orang lain. Makanya kemudian diingatkan oleh Allah dengan cara kasus seperti itu. Ya. Tapi kalau yang Nabi Sulaiman, yang Sulaiman memutuskan itu yang perkara itu. Ada kambing ini digembala kemudian makan tanaman orang lain. Nah, dengan bijak Nabi Sulaiman memutuskan seperti itu ya. Jadi gitu Pak Dandro ya. Singkat itu aja. Masih ada waktu? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Ayo, Pak Asmuri. Pak Asmuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyatakan bahwa sholat yang terlambat itu bisa dikodok.
Tapi pada hadis yang saya baca yang diriwayatkan bahwa saya tidak pernah sholat, hanya mengkodok puasa. Kalau sholat itu secara pengertian untuk saya Pak ya, bahwa sholat itu tidak bisa dikodok. Terima kasih. Ya, ini tadi tidak utuh yang dipahami ya. Saya katakan tadi yang bisa dikodok itu sholat, itu bisa dikodok. Contohnya ada hadisnya kalau seseorang itu lupa atau tertidur, maka saat ingat dia kemudian disuruh sholat, namanya kodok. Misalnya saya contohkan kan tadi, ada orang tidur jam 9 pagi, terus bangun waktu asar, berarti dia sholat duhurnya kan tidak dikerjakan. Maka saat bangun asar itu dia harus mengerjakan sholat duhur. Nah, sholat duhur yang dikerjakan di waktu asar namanya qadha, karena dikerjakan tidak pada waktunya. Apakah Rasulullah pernah qadha? Pernah Rasulullah qadha pada saat perang Ahzab. Perang Ahzab itu, di saat diserang perang Hondak itu, di membuat parit, kemudian menghadapi serangan musuh yang jumlahnya lebih banyak dari penduduk Madinah, itu kan sampai tidak sempat sholat Rasulullah, karena belum datang waktu itu aturan sholat perang. Saat perang kan ada, kemudian saat perang itu bisa sholat ya, itu belum turun, sehingga Rasul waktu itu kemudian mengkodok. Saya lupa urutannya ya, apa mulai dari mana, apa duhur dulu, karena ada beberapa yang tidak dilakukan ya, dikumpulkan Rasul, duhur dulu, terus asar, terus maghrib, gitu urutannya. Di pernah Rasulullah melakukan kodok sholat karena peperangan, tidak sempat sholat. Nah, jadi itu yang tidak boleh kodok itu wanita yang haid, datang bulan, atau wanita yang yang nipas, itu yang nggak boleh, tidak boleh kodok. Makanya Aisyah itu konteksnya mungkin konteks di lagi menstruasi itu. Di kalau saat menstruasi tidak ada kodoknya, tapi puasa wajib kodok yang ditinggalkan, gitu ya. Sama kayak nipas, orang yang nipas berapa lama itu? 40 hari ya. Kalau 40 hari, nipas 40 hari, itu tidak perlu kodok sholat, tidak perlu. Nah, itu Pak Asmuri ya. Di konteksnya, di konteks pada saat wanita sebagai pada saat menstruasi atau pada saat nipas. Ada lagi Pak? Tadi yang mengkodok itu Ustaz, ya. Ingatnya asar, yang dikerjakan zuhur dulu atau asar dulu baru zuhur? Ya, kalau contoh Rasulullah itu urut dulu dari sholat yang mana dulu awal. Jadi kalau zuhur ya zuhur dulu, baru asar. Kalau contoh yang di perang Ahzab itu, kecuali jamak yang begini, misalnya kita mau jamak takhir dari Surabaya misalnya, zuhur dalam perjalanan tidak sempat sholat, memang kita niat kota jamak takhir, begitu nyampe di Leces masuk waktu asar, pas di masjid itu lagi sholat. Nah ini baru sholat asar dulu, ikut di situ, baru setelah itu sholat duhurnya ya. Tapi kalau tidak pas berjamaah dengan mukim yang di situ hanya sholat sendiri sama rombongannya, ya tetap mulai dari duhur dulu baru asar. Nah, gitu. Saya yang belum menemukan itu, yang saya temukan itu pada saat kita nemukan waktu asar pas di situ waktu pelaksanaan sholat asar. Nah, jamaah ikut itu. Tapi kalau rombongan sendiri, sebagaimana contoh Rasulullah di perang Ahzab itu zuhur, asar urut itu. Ya, tolong nanti Pak Sandrio tunjukkan hadisnya ke saya biar tambah saya nanti, biar tambah ya.
Loh ya aku kudu golek iku, tanggung jawab iku ya. Nyampe no gak tanggung jawab iku terus hoak itu yang dikatakan nanti. Hoak ya. Ya. Jadi gitu. Kalau yang contoh saya bisa tanggung jawab di perang Ahzab itu urut yang dilakukan Rasulullah. Ya, hanya perkecualian ini tadi, perkecualian. Jadi kalau pas ketemu asar atau asar dulu baru nanti duhurnya terakhir. Gitu. Gitu. Ya. Ya, silakan. Enggak, itu kan masih kola juga, makola ya. Artinya hadisnya saya belum tahu. Artinya ada kasus dia itu bangun ya, bangun kemudian waktu ndak sholat duhur, waktu asar mepet pisan kan itu ya. Kasusnya kan itu. Mepet nek gak sholat asar sih entek langsung maghrib. Nah, itu kan kasusnya seperti itu. Itu kan kolahnya siapa itu? Ini ngelok ya. Ya silakan, ikut nih ngelok silakan. Loh, ya enggak apa-apa kan? Saya tetap berkata seperti itu karena yang saya baca itu. Sementara yang saya baca seperti itu. Nanti kalau ketemu nanti hadisnya nih ngelok, baru nanti saya akan sampaikan ya. Nah, gitu ya. Kalau saya nyampaikan yang saya tidak ketahui, dosa aku enggak. Apa tanggung jawab saya? Ini masalah hukum masalahnya ya. Kalau hanya kola makola yo apa makola. Kauman ya. Kenapa? Oh iya, makanya saya sampaikan kalau saya itu tadi sementara yang saya baca kayak gitu. Ya, kalau yang itu yang lain nyampaikan itu ya silakan ikut yang nyampaikan, nanti yang tanggung jawab kan nanti diurut. Apa melok iki? Saya ikut ini. Oh ya ini yang tanggung jawab itu gitu ya. Kalau nanti ikut saya, oh ini karena Ustadz Bari ya, ikut saya. Nanti saya tanggung jawab nanti. Karena saya punya dasar pijakannya. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah, saya kira sudah cukup kajian pagi ini, semoga bermanfaat.